Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkenaan dengan tegas dan ketegasan, dengan kuat di dalam Al-Quran. Kuat dan tegas seperti apa yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih marah-marah? Aneh denger ente nyuri duit aneh. Kagak. Duit SPP. Kagak. Ente curi. Bukan. Kata teman aneh. Siapa? Jangan banyak alasan. Bukan. Wallahi bukan. Kalem. Udah jangan banyak alasan lu. Bukan. Kembaliin uang aneh. Dari kisah tadi kita bisa menemukan sebuah kata yang asing kita dengar, yaitu wallahi. Apa maksud dari wallahi itu? Jadi wallahi itu merupakan sebuah kata yang maksudnya itu adalah sebagai qasam atau sumpah, yang tujuannya apa? Untuk menegaskan atau menguatkan pernyataannya tadi. Nah, lantas bagaimana qasam di dalam Al-Quran itu? Simak terus videonya. Nah, jadi kita telah melihat sebuah kisah atau sebuah video atau dialog mengenai penggunaan qasam tadi. Nah, jadi apa sih itu qasam? Nah, qasam itu secara bahasa artinya al-hilf atau dan al-yamin yang berarti sumpah. Sedangkan secara istilah qasam itu berarti suatu penguat yang masyhur digunakan untuk memperkokoh atau memperkuat suatu kebenaran di dalam sebuah jiwa. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk para umat, untuk disampaikan kepada masyarakat, pada umat pada saat itu, sampai sekarang maksudnya. Tapi pada saat diturunkannya Al-Quran, banyak respon masyarakat yang meragukan, menolak, bahkan memusuhi Al-Quran tersebut. Nah, inilah yang digunakan karena inilah digunakan qasam dalam kalamullah. Sedangkan kegunaannya apa? Yang pertama, menghilangkan keraguan-raguan, melenyapkan kesalahpahaman, memperkuat argumentasi, dan menguatkan khabar atau berita. Di dalam qasam juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama, fi'il yang diperantarakan oleh ba. Yang kedua, muksambih atau yang ditujukan sebagai penguat sumpah atau yang disandari sumpah tersebut. Yang ketiga ada muksam alaih atau berita atau isi dalam sumpah tersebut. Nah, contohnya, contohnya itu ada pada Quran surat An-Nahl ayat 38, yaitu wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, di sini wa aqsamu bi di sini merupakan fi'il yang diperantarakan oleh ba. Sedangkan lillah itu merupakan muksambih atau lafaz jalalahnya itu merupakan muksambih atau yang dijadikan sumpah atau penguat sumpah itu. Kemudian muksam alaihnya mana? Yaitu pada la yab'atsullahu man yamut atau yang artinya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Apa itu muksam alaih? Itu adalah khabar atau isi dari sumpah itu. Dalam fi'il qasam itu tidak semata-mata menggunakan huruf ba saja, melainkan ada huruf lain, yaitu seperti huruf waw. Contohnya wal-lail, artinya demi malam. Nah, waw di sini digunakan sebagai waw qasam atau sumpah yang berarti sumpah. Waw ini ditujukan untuk penggunaan isim zahir. Kemudian ada lagi huruf ta. Ta di sini untuk huruf lafaz jalalah atau tallah, dan biasanya huruf ta ini digunakan untuk respon yang buruk. Namun huruf ta itu jarang sekali digunakan untuk memperkuat sumpah atau dijadikan sebagai huruf qasam. Kemudian di dalam qasam ada faedah-faedahnya. Yang pertama ada ibtida'i, yang kedua talabi, yang ketiga inkari. Apa itu ibtida'i? Ibtida'i itu adalah mukhatab atau lawan bicara yang biasa-biasa saja atau yang tidak menolak pernyataan yang dilontarkan oleh
pembicara. Yang kedua ada talabi atau mukhatab yang meragu-ragukan suatu pernyataan yang dilontarkan oleh pembicara tadi. Nah, dalam talabi ini dianjurkan menggunakan qasam untuk apa? Untuk memperkuat pernyataan yang dilontarkan kepada mukhatab tadi. Kemudian yang ketiga ada inkari. Apa itu inkari? Inkari itu berarti suatu kondisi yang mana mukhatabnya telah menolak, mengingkari, bahkan memusuhi dari pernyataan atau pembicaranya tadi. Nah, pada kondisi ini dianjurkan atau diwajibkan menggunakan qasam untuk apa? Untuk melenyapkan kesalahpahaman dari mukhatab tadi. Jadi jika kita lihat dalam konteks faedah tadi, dalam 3 keadaan tadi menandakan bahwa Al-Quran itu saat diturunkan kepada masyarakat itu kan banyak menggunakan qasam. Nah, berarti ketika diturunkan menandakan bahwa saat itu masyarakatnya banyak yang ingkar terhadap Al-Quran. Sehingga menggunakan banyak sekali qasam di dalam Al-Quran. Di dalam qasam juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama qasam zahir dan yang kedua qasam mudmar. Apa itu qasam zahir? Qasam zahir itu berarti menggunakan fi'il qasam, muqsam bihnya atau muqsam alaihinya itu terdapat di dalam ayat tersebut. Nah, namun biasanya fi'il qasamnya diganti dengan la nafi'. Seperti la uqasimu biyaumil qiyamah atau la uqasimu bin nafsil lawwamah. Nah, itu merupakan contoh dari qasam zahir. Kemudian ada lagi qasam mudmar. Apa itu qasam mudmar? Qasam mudmar itu menandakan bahwa fi'il qasamnya atau muqsam bihnya itu tidak berada di dalam ayatnya, melainkan digantikan dengan lam taukid. Seperti la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari memahami qasam. Yang pertama, manfaatnya adalah menghilangkan keraguan-raguan, meruntuhkan syubhat, menegakkan hujjah, memperkuat informasi dan menegakkan hukum dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai qasam, baik dari segi pengertian, bagian qasam, contoh qasam, jenis-jenis qasam, faedah qasam dan manfaat dari qasam. Semoga dapat terpahami dan ambil yang baik serta buang yang buruknya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.